Pendengar, jadi kita berbicara tentang pahlawan. Mungkin ada makna di balik pahlawan yang hingga saat ini berjasa sehingga kita, bangsa Indonesia, hingga detik ini bisa berdiri di atas tanah Indonesia. Tentu saja saya penasaran apa makna pahlawan bagi generasi muda saat ini dan bagaimanakah sosok pahlawan itu sendiri dan bagaimana pahlawan itu menjadi inspirasi bagi mereka untuk berkegiatan sehari-hari. Dan tentu saja pendengar, untuk pembahasan terkait dengan hal itu saya tidak sendiri. Saat ini saya sudah bersama, bisa dibilang ini sebagai perwakilan generasi muda pada saat ini, merupakan seorang musisi muda yang cantik bernama Sarah Fajira. Halo. Halo. Halo, halo. Terus kalau misalnya kesibukan Sarah nih gimana? Sampai detik ini sibuk apa sih? Alhamdulillah ya, meskipun di era pandemi agak sedikit sedikit terbatas ya, tapi ada aja gitu kesibukannya. Meskipun nggak sepadat dulu, tapi at least masih ada gitu. Untuk saat ini aku lagi sibuk buat nyiapin beberapa kolaborasi lagi. Terus aku juga prepare buat my new upcoming movie. Terus aku juga lagi fokus buat album aku sendiri sih. Wih, keren. Amin ya Allah. Tapi ya Sarah, aku jujur aja nih ya, aku tuh tahu kamu tuh dari Lati loh. Maksudnya ternyata kamu kan juga dulu sebenarnya pernah ikut ajang pencarian bakat kan? Ya. Bahkan kamu sempat juara berapa besar ya? 5 besar atau 2 besar tuh? Itu aku juara 2 di ajang pencarian bakat di salah satu stasiun TV ya. Jadi ikut namanya Just Duet, itu aku juara 2. Dan dulu waktu kelas 6 SD aku pernah ikut Idola Cilik 2. Itu cuma sampai 42 besar aja sih. Kalau aku bilang itu Lati bisa segede itu karena momen sih, momen yang pas dan memang rezekinya di saat itu juga. Jadi kalau orang kenal aku lewat Lati, it's okay, not a problem to me. Jadi kayak ya udah gitu. Ya memang bener aku naiknya karena Lati. Iya betul ya. Apalagi pada saat itu masih awal-awal pandemi ya. Ya. Terus berarti perjalanan karir kamu itu awalnya dimulai dari Idola Cilik yang 42 besar itu. Iya. Ya, dari situ aku mulai fokus ini sih. Aku pengen nyanyi pengen coba terus gitu. Sampai berlanjut dari SD sampai SMA. Terus habis itu lulus SMA pun aku tetap nyanyi. Masih awal-awal tuh aku cobain nyanyi di kafe, di klub itu selama setahun. Pengen Pengen cari pengalaman. Terus aku kayak I have to earn my own money. Jadi ya gak apa-apa. Umur berapa tuh Sar? 19. Oh, kamu dari 19 tahun udah mulai berkarir sendiri. Iya. Keren. Tapi aku kan baca-baca juga ya, kayaknya kamu juga masuk dalam ini ya, tim produksi web series ya, yang berjudul Hitam. Itu kamu ikut jadi artisnya atau cuman OST-nya aja? Aku official soundtracknya sama sekalian jadi si pemeran utama wanitanya. Oh, itu berarti karir pertama kamu di dunia acting atau Actually itu sebenarnya film aku yang kedua. Oke. Nah, film aku yang pertama itu judulnya Kabut. Tapi rilisnya itu masih baru-baru sih. Masih baru-baru. Dan itu yang kalau di aku itu tuh film aku yang ketiga. Oh gitu. Jadi dia rilisnya setelah Hitam sama Balada Sepasang Kekasih Gila. Meskipun aku sebenarnya suka new thing, which is acting itu memang new thing buat aku, hal yang baru. Jadi ya senang acting. Kalau disuruh pilih musik. Tetap musik ya. Musik. Kamu ini memang asli Indonesia atau ada campuran darah dari negara lain gitu? Ada. Oh iya. Itu dari kakek sama nenek, dari mama sama papa, dari kakek sama nenek sih sebenarnya. Jadi nggak ada yang orang Indonesia? Ada. Aku orang Batak, guys. Orang Batak? Iya. Kamu lahir di mana? Aku lahir di Surabaya tapi. Oh, lahirnya di Surabaya, lahir di tapi Surabaya. orang Batak. Ya. Jadi aku ada turunan Batak. Jadi aku nggak sepenuhnya turunan luar juga, tapi aku juga orang Indonesia. Gitu. Aku lahir di tanah Jawa. Kamu lahir di tanah Jawa, tapi keturunannya Sumatera. Sumatera, Polandia, sama Arab. Aku malah bersyukur gitu aku jadi WNI. Bersyukur Kenapa? banget. Karena
Menurutku negara paling paling aman sentosa buat aku ya itu Indonesia. Gila, keren. Tapi kan ngomong-ngomong nih, kamu kan lahir di Surabaya. Aku boleh nggak mau kasih kamu sedikit iseng-iseng dikit lah, pop quiz gitu. Oh boleh. Apa nih? Kamu kan lahir di tanah Indonesia kan. Pahlawan nasional yang kamu tahu dari Surabaya siapa aja? Bung Tomo, Soekarno. Langsung metu cowok nih guys. Biar sejalur ya, Iya. pahlawannya dari Surabaya ngomongnya Iya, medok juga. Betul. Bener gak sih? Kayak gitu. Oke, keren banget bisa nyebutin 2. Padahal tadi aku cuma ngarep 1 loh. Bonus. Anyway, Sar, menurut kamu nih, aku salut loh, kamu sebagai anak muda itu tahu nama pahlawan nasional gitu. Tapi menurut Sarah sendiri nih, penting gak sih kita generasi muda itu mengenang jasa-jasa para pahlawan nasional itu? Ya penting banget dong karena pahlawan nasional itu yang ngebantu kita untuk merdeka, ngebantu kita untuk lepas dari penjajahan. Iya benar. Betul. Mungkin kalau sampai saat ini kita masih dalam masa penjajahan, nggak ada yang namanya maybe ya, nggak ada yang namanya kayak nih gadget itu nggak bakal ada. Mungkin kita masih diatur sama mereka dan kita nggak sebebas sekarang gitu. Menurutku sangat penting. Aku rasa generasi muda sekarang tuh perlu tahu siapa aja pahlawannya, terus apa tanda jasa terdahulunya, mereka, tanda jasanya kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya kamu sendiri pahlawan nasional yang paling favorit siapa? Bung Tomo sama Soekarno. Menurutku mereka paling tegas dan orang Surabaya sendiri kalau bilang Bung Tomo tuh negesi. Gitu. Negesi. Karena mereka semangat juang untuk kemerdekaan Indonesia, untuk melawan penjajah itu benar-benar benar-benar membara kalau aku bilang. Dan bondo nekat gitulah. Orang Surabaya bilang bondo nekat dan itu salah satu contoh yang perlu kita contoh di era sekarang gitu. Itu penting banget gitu. Pahlawan itu bukan hanya dari kita lihat dari segi pahlawan nasional. Sebenarnya pahlawan di hidup kita tuh banyak. Contohnya orang tua, itu pahlawan kita. Betul. Kakak adik itu pahlawan kita. Teman-teman juga pahlawan kita. Bisa jadi Sarah juga sosok pahlawan loh buat fans kamu. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ya aku jadi pahlawan buat kalian. Anyway, itu kan artinya kita melihat sosok pahlawan itu kan dari bagaimana mereka menginspirasi kita. Iya, gitu kan. di berbagai aspek sih menurutku betul. ya. Kalau buat Sarah sendiri, sosok yang bikin Sarah jadi merasa kayak aku semangat jalan hidup ini sampai detik ini itu karena siapa? Yang pasti pertama karena orang tua, kedua orang tua. Mungkin tanpa mereka, tanpa semangatnya mereka, tanpa doanya dari mereka aku nggak bakal sampai sini. Karena gimana jalan yang aku ambil dan langkah yang aku ambil apapun itu dalam hal apapun itu semua nggak akan lancar tanpa ridhonya mereka, tanpa doanya mereka itu udah pasti. Dan setelah orang tuaku adalah adik aku yang sangat membantu aku, menghandle aku dan mentalku ini. Jadi mereka ini adalah pahlawan besar, berperan besar di dalam hidup aku. Ya. Keren. Terus Kakakku juga aku lupa nyebutin, jangan marah ya kak. Momen dimana ya aku ngelihat kakakku, ngelihat papaku, mereka benar-benar usaha kerja banting tulang buat membiayai hidup kita gitu. Selain itu juga mereka ngasih support mental, support moral gitu. Dan aku jadi ini tuh sebagai cermin buat aku. Aku harus kayak mereka juga dong. Aku nggak bisa kayak nurutin egois aku sendiri gitu. Ya aku juga pengen jadi salah satu good influence buat mereka supaya aku nggak yang membebani mereka karena karena itu juga bakal ngaruh ke adik aku sendiri kan, ke orang sekitarku, teman-temanku, siapapun itu gitu. keren banget ya jawaban Sarah ini, kayak menginspirasi banget. Bener kan aku bilang bisa jadi kamu tuh menjadi sosok pahlawan bagi para anak generasi muda lah saat ini gitu. Boleh nggak sih dikasih ke teman-teman
gimana caranya mereka bisa percaya diri untuk menjadi pahlawan diri sendiri, bahkan bisa menginspirasi orang lain. Mungkin kalau dari aku ya, memang terkadang support dari orang tua, dari keluarga, pokoknya dari keluarga sendiri, orang-orang terdekat itu penting banget buat diri kita sendiri. Yang nantinya bakal bentuk kita, diri kita ini jadi pahlawan untuk diri kita sendiri dan bahkan untuk orang lain. Kamu tuh berharga dan pokoknya jangan jangan malu untuk bergerak. Jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk membuat keputusan. Ini kayak pesan untuk diri sendiri. jangan takut untuk membuat keputusan dan jangan anggap diri kamu tuh rendah di mata orang lain. Because you are precious dan pasti ada di dalam dirimu itu ada sosok pahlawan untuk diri kamu sendiri, untuk orang lain juga gitu. Oke, terima kasih banget buat Sarah yang sangat menginspirasi nih, sebanyak banget pesan-pesan kerennya. Semoga bisa disadur dan diaplikasiin ke teman-teman generasi muda. Amin.